Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yunia Stuti dari Program Studi Ilmu Kedokteran Tropis Jenjang Magister Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan menyampaikan materi tentang diare karena virus pada anak dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering, biasanya minimal 3 kali dalam sehari. Diare jangka panjang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Diare juga dapat menyebabkan dehidrasi, kekurangan cairan. Kalau berat atau parah, bisa sampai menimbulkan kematian. Di dunia, angka kematian diare menduduki nomor 2 pada balita. Hal ini dilaporkan oleh CDC. Sedangkan di Indonesia, data diare pada balita prevalensinya sebesar 11% dengan rentang 5,1 sampai 14,2%. Berikut adalah prevalensi diare pada balita menurut provinsi. Diarenya ini didasarkan pada diagnosis oleh tenaga kesehatan. Pada 2 tahun 2018 dan 2013. Yang berwarna orange ini adalah prevalensi diare tahun 2018. Yang berwarna biru tahun 2013. Kita bisa melihat di sini prevalensi diare pada balita tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan 2013. Data prevalensi ini juga sangat tergantung pada kelengkapan data. Jika kita lihat 3 provinsi yang menunjukkan prevalensi diare tertinggi pada balita, yaitu adalah Sumatera, Papua, dan Aceh. Berikut adalah prevalensi diare pada balita berdasar umur. Kita lihat umur yang paling banyak, ya, di mana balitanya diare itu usia 6 sampai 11 bulan. Diikuti usia 6 sampai 11 bulan, diikuti 12 sampai 17 bulan. Jadi usia-usia ini perlu kita waspadai. Diare berdasar lamanya dibagi menjadi 2, yaitu diare akut bila berlangsung kurang dari 14 hari dan persisten atau kronis bila lebih dari 14 hari. Berdasar penyebabnya bisa kita bagi 2 berdasar infeksi, ya, bisa bakteri, virus, dan parasit, tapi nanti kita akan lebih fokus ke virus. Sedangkan yang non-infeksi bisa disebabkan oleh malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan lainnya. Penyebab terpenting diare atau yang banyak itu adalah karena infeksi. Kebanyakan kematian karena diare, ya, sekitar 88%, disebabkan oleh air tidak bersih, sanitasi buruk, dan kebersihan tidak memadai. Hal ini terkait diare yang karena infeksi. Virus sebagai penyebab diare infeksius ini perlu menjadi merupakan penyebab penting juga, ya. Dua macam spesies virus yang sering menyebabkan diare adalah rotavirus dan norovirus. Virus itu apa? Virus itu adalah mikroba, ya, kasat mata. Ukurannya lebih kecil 1000 kali dibandingkan bakteri. Ini melihatnya harus di bawah mikroskop elektron. Gambar ini adalah gambar rotavirus dan norovirus di bawah mikroskop elektron. Karakteristik virus adalah replikasi dan metabolismenya harus di dalam sel inangnya yang spesifik dan hidup. Jadi hidupnya intraseluler.
Rotavirus dikenal sebagai penyebab utama diare akut pada balita. Dilaporkan menyebabkan sekitar 40% angka kesakitan di rawat inap. Sedangkan norovirus bisa menyerang semua umur, walaupun keparahannya banyak dijumpai pada balita. Secara umum, diare karena norovirus atau manifestasi klinis karena norovirus itu lebih ringan dibandingkan rotavirus. Banyak juga yang melaporkan norovirus anak dengan orang yang dengan infeksi norovirus biasanya tidak menunjukkan gejala. Selain itu, norovirus lebih sering dikaitkan dengan kejadian wabah. Jikalau ada wabah diare, jangan lupakan norovirus sebagai kemungkinan penyebab. Di Indonesia, prevalensi infeksi rotavirus di beberapa kota sebesar 41–74,3%. Sedangkan norovirus lebih rendah angkanya 15,4–31,6%. Ya. Lebih tingginya angka rotavirus ini juga berkaitan dengan belum terimplementasinya vaksinasi rotavirus secara nasional di Indonesia. Penularan rotavirus. Bagaimana rotavirus bisa ditularkan dari penderita ke orang lain? Orang dengan atau anak ya dengan infeksi rotavirus, jadi diare karena rotavirus, itu sumber infeksinya ada di tinja yang dikeluarkan. Ya. Jadi kemudian bagaimana virus yang ada di tinja ini dari orang yang dikeluarkan orang yang terinfeksi bisa ditularkan ke orang lain. Antara lain bisa lewat tangan. Jadi penderita setelah BAB itu cepok ya dengan tangannya. Nah, tangannya tidak dicuci dengan bersih ya. Sehingga tangannya bisa mengandung tertempel virus ya. Nah, tangan yang terkontaminasi virus ini kemudian bila menyentuh makanan dan kemudian makanan tersebut dimakan orang lain tersebut bisa tertular. Bisa juga lewat tangan, menyentuh tangan yang terkontaminasi ini, menyentuh tangan orang lain, kemudian orang lain menggunakan tangan tersebut misalnya untuk makan ya, tidak cuci tangan dulu, atau misalnya bayi atau anak kecil ya yang suka masukkan jari-jarinya ke mulutnya, ini bisa terinfeksi juga. Selain itu bisa lewat perantara lalat penularannya. Jadi misalnya orang yang terinfeksi ini BAB-nya sembarangan sehingga tinjanya bisa dihinggapi lalat. Kaki lalat yang sudah tertempel virus, ini kemudian lalat tersebut misalnya terbang hingga ke makanan, nah dimakan orang lain, ya, maka orang lain tersebut bisa tertular. Bisa juga lewat benda-benda jadi tangan penderita yang setelah BAB tidak cuci tangan dengan bersih, menyentuh benda-benda disentuh orang lain lewat tangan ya, kemudian lewat tangan tersebut misalnya makan tidak cuci tangan dulu atau juga memasukkan jari-jari ke mulutnya seperti misalnya anak kecil, maka orang-orang ini bisa tertular. Kemudian juga bisa lewat tinja orang yang terinfeksi mengkontaminasi sumber persediaan air. Ya. Persediaan air ini kemudian misalnya dijadikan air untuk persediaan air minum atau untuk memasak ya. Nah, kalau tidak ditreatment dulu atau dimasak, direbus sampai matang, kemudian dimakan orang lain, maka orang lain tersebut bisa tertular. Bariernya adalah
kalau kita bisa tahu cara penularannya, maka kita bisa tahu pencegahannya. Jadi kita bisa cegah lewat higiene makanan dan minuman yang bersih dan cuci tangan. Dan persediaan air ya, ini juga jangan sampai tertular dari tinja orang yang terinfeksi. Dari CARS menunjukkan sumber penularan norovirus bisa ditularkan lewat makanan yang terbanyak. Kemudian diikuti dari orang ke orang dan lewat air. Tempat terjadinya wabah yang terbanyak di restoran. Kemudian diikuti di nursing home, jadi seperti tempat penitipan anak, panti jompo ya. Kemudian diikuti di sekolah dan tempat berlibur. Jadi misalnya di restoran ya. Misalnya kokinya atau orang yang penyaji makanan itu menderita diare ya karena norovirus, sebaiknya diliburkan dulu agar tidak menularkan ke orang lain lewat makanan. Ini hasil studi yang lain sama juga menunjukkan terbanyak ditularkan lewat makanan. Penularan tertinggi setelah lewat makanan untuk G2 adalah dari orang ke orang. Sedangkan untuk G1 lewat air. Ini gambaran secara detail bagaimana agen infeksi dari tinja orang yang terinfeksi bisa ditularkan ke orang lain. Ya, ini secara umum, tidak hanya Rota dan norovirus ya. Jadi ini misalnya ada orang atau hewan yang terinfeksi agen infeksi ya terkait diarinya. Itu BAB di dekat sumber persediaan air bersih ya. Dekat sumber persediaan air, maka persediaan air tersebut menjadi terkontaminasi agen infeksi tersebut. Nah, kalau air ini kemudian dijadikan bahan untuk memasak ya, untuk minum dan tidak ditreatment atau direbus dengan baik sampai matang, maka orang yang mengkonsumsinya bisa tertular. Demikian pula air ini bisa mencemari tanaman di sekitarnya ya. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan yang kalau dimakan mentah atau sayur atau buah ini dicuci dengan air tersebut, maka yang mengkonsumsinya bisa tertular. Orang yang mengganti pampers atau popok anak yang dengan diare karena norovirus misalnya ya, maka tangannya bisa terkontaminasi. Nah, tangan yang terkontaminasi ini jadi karena misalnya tidak dicuci ya dengan bersih setelah mengganti popok, menyentuh makanan, dia makan, dia bisa tertular. Demikian pula jika tangan yang terkontaminasi ini menyentuh tangan orang lain atau benda-benda ya, ini juga bisa berpotensi menularkan ke orang lain. Patofisiologi diare karena rotavirus ada 3 mekanisme ya. Yang pertama adalah karena rangsangan sistem saraf usus. Jadi menyebabkan peningkatan gerak peristaltik usus dan juga di perantarai karena adanya enterotoksin. Jadi rotavirus juga menghasilkan protein yang bersifat enterotoksin sehingga juga meningkatkan sekresi cairan usus. Demikian pula rotavirus ini akan menyebabkan penurunan absorpsi dan juga menyebabkan defisiensi laktase ya. Jadi metabolisme laktosanya menjadi terganggu. Nah, kombinasi ini menyebabkan diare. Selain itu juga malnutrisi ya, karena ada defisiensi laktase. Nah, kalau tidak teratasi dan berlangsung terus bisa menyebabkan diare parah ya, maka bisa timbul dehidrasi atau kekurangan cairan. Patofisiologi diare karena norovirus. Ya, ini juga karena penurunan absorpsi air dan nutrien ya di ususnya, juga menyebabkan di sini kerusakan brush border sehingga fungsinya terganggu untuk melakukan penyerapan, sehingga menimbulkan diare. Selain itu, norovirus juga biasanya menimbulkan muntah ya, karena ada tertundanya pengosongan lambung. Jadi kalau
kita lihat biasanya infeksi karena norovirus itu ada muntahnya ya, jika dibandingkan rotavirus. Jadi muntahnya biasanya menonjol untuk norovirus. Ini perbedaan diare karena infeksi rotavirus dan norovirus. Rotavirus cara penularan utamanya adalah lewat fekal oral. Jadi fekal itu tinja ya. Kemudian oral, jadi dikonsumsi melalui mulut ya, dimakan atau diminum. Sedangkan norovirus cara penularannya selain lewat fekal oral juga banyak dilaporkan lewat muntahan atau minuman atau makanan yang terkontaminasi. Inkubasi ini waktu yang diperlukan sejak orang tersebut terpapar sampai timbul gejala. Untuk rotavirus sekitar 2-3 hari, norovirus setengah sampai 1 hari. Gejalanya diare cair yang bisa parah sampai menimbulkan dehidrasi. Nah, ini banyak dijumpai pada anak dengan malnutrisi. Ya. Jadi malnutrisi pada infeksi rotavirus bisa sebagai faktor risiko, juga bisa sebagai komplikasi ya kalau lihat patofisiologinya. Selain itu juga bisa dijumpai gejala mual muntah, demam, dan nyeri perut. Gejala pada norovirus, pada infeksi norovirus, mirip-mirip dengan rotavirus. IP biasanya muntahnya lebih menonjol. Prevalensi diare karena rotavirus tertinggi pada balita, terutama anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Sedangkan norovirus dijumpai pada semua kelompok umur dan lebih sering dikaitkan dengan wabah. Penanganan diare karena rotavirus dan norovirus. Tidak ada pengobatan spesifik terhadap virusnya, jadi tidak direkomendasikan pemberian antivirus. Yang penting adalah segera lakukan rehidrasi. Jadi simptomatik ya. Jadi rehidrasi itu pengembalian cairan ya. Jadi pemberiannya dengan elektrolit dan cairan seperti oral itu ya. Kalau rehidrasi secara oral, jadi diminum, tidak mampu mengatasi sehingga berlanjut menjadi parah, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diinfus. Penanganan infeksi norovirus yang terkait wabah itu tidak cukup dilakukan secara individual ya, harus dilakukan secara komunitas. Berikut adalah cara mencegah diare infeksius ya secara umum. Yang pertama adalah mengkonsumsi minuman dan makanan yang higienis. Jadi airnya harus higienis, direbus sampai matang ya. Kemudian makanan tidak hanya dimasak secara higienis, tapi juga penyimpanan dan penyajiannya harus secara higienis. Sering mencuci tangan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tinja adalah sumber infeksi ya, sumber infeksi dari penderita untuk ditularkan ke orang lain. Karena itu setelah BAB harus cuci tangan dengan baik dan benar. Cuci tangan juga harus dilakukan sebelum makan dan saat menyiapkan makanan. Cuci tangan yang baik di sini adalah menggunakan air mengalir dan sabun. Sanitasi dan pembuangan tinja harus adekuat. Jadi harus di jamban yang terhubung dengan septic tank. Ya. Memberikan ASI eksklusif untuk anak usia sampai dengan 6 bulan dan bisa diteruskan sampai 2 tahun. Dan diberikan makanan sesuai umur, ya, makanan pendampingnya. Untuk agen infeksi yang ada vaksinnya bisa diberikan vaksinnya itu. Yang available antara lain untuk rotavirus, ya, diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Di negara yang melakukan program vaksinasi rotavirus secara massal, nasional, infeksinya bisa berkurang lebih dari 90%. Namun gantinya noroviruslah sebagai penyebab utama diare pada anak.
Salah satu cara mencegah diare tadi dengan mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah ini, jadi sekali lagi saya tekankan, mencuci tangan itu dengan air mengalir dan sabun ya. Jadi perlu ditambah sabun agar kotoran dan kuman jauh berkurang di tangan tersebut. Lakukan cuci tangan setiap kali tangan kita kotor ya, misalnya setelah berkebun, setelah memegang uang dan sebagainya. Setelah menceboi bayi atau anak, setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum dan memegang makanan dan setelah makan. Ini adalah langkah cara mencuci tangan yang disarankan oleh Kemkes ya. Jadi pertama tangan dibilas dulu dengan air mengalir, kemudian sabun dituang di telapak, kemudian sabun tersebut digosok-gosok ya di telapak tangannya, kemudian punggungnya, sela-sela jari, jarinya ya, dan kuku. Dan ini juga direkomendasikan sampai pergelangan tangan. Cara penting lain untuk mencegah diare, BAB lah di tempat yang benar, jadi BAB di jamban ya. Hasil survei Riskesdas 2018 menunjukkan ternyata yang menggunakan jamban hanya 40% di kota dan 34% di desa. 34% dan 30%, 33% di kota dan di desa masih BAB sembarangan. Jadi tugas kita semua untuk memberi edukasi ya di masyarakat sekitar kita untuk BAB di jamban agar diare infeksius jauh berkurang. Ini tadi pencegahan diare infeksius, salah satunya dengan vaksinasi ya, yang available untuk rotavirus. Jadi ini diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Pemberiannya secara oral. Jadi memang di Indonesia belum menjadi program vaksinasi nasional ya untuk vaksin rotavirus, tapi bisa didapatkan di fasilitas kesehatan secara mandiri. Ini pencegahan diare menurut CDC ya, jadi safe water, adequate sanitation, jadi mengkonsumsi air yang aman, jadi minum air yang direbus ya dan higienis, makan, menyajikan, memasak ya, menyimpan dengan higienis, kemudian adequate sanitation, jangan sampai kita BAB tinjanya mencemari persediaan air ya. Kemudian cuci tangan, tadi sudah secara detail ya, cuci tangan yang baik dan benar ya dengan air mengalir dan sabun. Kemudian pemberian vaksin jika available, antara lain untuk rotavirus. Akibat diare itu apa? Antara lain adalah yang penting dehidrasi. Jadi dehidrasi ini bisa kalau berlanjut dan parah bisa sampai menyebabkan gangguan organ, fungsi organ, bisa sampai syok dan bahkan sampai kematian kalau tidak tertangani dengan segera. Bagaimana cara menilai derajat dehidrasi? Ini penting ya, supaya jangan sampai terjadi dehidrasi berat. Jadi kalau kita bisa tahu gejala dehidrasi sedini mungkin, tentunya kita bisa segera mengantisipasinya. Menilainya berdasar 4 item, keadaan umum, mata, keinginan untuk minum, dan turgor. Jadi kalau tanpa dehidrasi tentunya keadaan umumnya baik dan sadar baik. Kalau sudah ada dehidrasi biasanya ada gejala rewel atau gelisah. Nah kalau berat sudah sampai lemas dan sampai tidak sadar. Mata, kalau sudah ada kelihatan matanya cekung, nah itu ada tanda-tanda dehidrasi. Kalau cekungnya menonjol, itu sudah berat berarti dehidrasinya. Keinginan untuk minum, jadi kalau ada anak diberikan minum biasa-biasa saja ya,
ini berarti normal dia, belum ada dehidrasi. Tapi kalau sudah diberi minum, dia terus ingin minum karena rasa hausnya, ini dehidrasi derajat ringan atau sedang. Nah, kalau sudah malas minum, nah ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahaya ya, dehidrasi berat. Dia sudah lemas sekali, tidak kuat untuk minum. Kemudian turgor kulit, ya, kelenturan kulit. Bisa kita coba ditarik kulitnya ya, atau ditekan ya. Nah, kalau tidak segera kembali, maka itu ada menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Nah, disebut dehidrasi ringan, sedang, atau berat bila memenuhi 2 tanda berikut ini ya. Minimal 2 tanda. Ini tadi tanda-tanda dehidrasi dilihat dari mata, rasa haus ya, kemudian turgor kulit ya. Akibat dehidrasi bisa menyebabkan jumlah BAK menurun. Kok nggak kencing-kencing ya sampai sehari? Nah, itu menunjukkan ada dehidrasi. Mulut dan tenggorok tampak kering. Ya, mulutnya terutama, bibirnya ya, bisa kita lihat di bibir. Nah, kemudian merasa pusing saat berdiri ya, karena sirkulasi darahnya tidak berjalan dengan baik. Ya, kalau sampai diare berat itu bisa shock. Menangis dengan sedikit atau tanpa air mata, kantuk dan rewel yang tidak biasa. Kemudian setelah kita tahu tanda-tanda dehidrasi, kita harus bisa mencegah. Dan ini pencegahan dini dehidrasi bisa kita lakukan di rumah tangga masing-masing, di tingkat keluarga. Ya. Jadi untuk balita yang minum ASI, berikanlah ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Untuk anak yang minum susu formula, berikanlah susu formula tersebut. Ya. Ditambah oralit. Oralit ini untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti. Jadi berikanlah oralit sampai diare berhenti. Plus obat zinc. Jadi zinc ini dilaporkan bisa menurunkan angka kematian karena diare sebesar 40% pada anak. Jadi perlu kombinasi dengan zinc ya. Nah, bila tidak ada oralit bisa diganti dengan air mineral atau makanan berkuah. Dan segera bawa balita ke sarana kesehatan, terutama bila gejala memburuk dengan cepat. Ya, harus segera dibawa. Berikanlah makanan pada anak sesuai umur ya, karena kalau tidak makan tidak sesuai umur ya, itu mudah terjadi diare. Nah, ini membuat cairan oralit sangat mudah ya. Jadi 1 gelas air minum yang matang ya, tidak panas ya, jadi biasa saja suhu airnya. Kemudian dituang 1 saset, diaduk dan diberikan. Nah, ini kurang 1 tahun diberikan 50-100 cc tiap perak, yang lebih 1 tahun 100-200 cc tiap perak. Nah, ini zinc. Zinc ini manfaatnya sangat besar untuk tubuh ya. Enzim tubuh kita perlu zinc. Juga perlu untuk sistem kekebalan. Nah, kalau diare zinc-nya banyak keluar. Nah, perlu diganti ya. Jadi diberikan zinc. Jadi ini caranya membuatnya 1 sendok air minum atau 1 sendok ASI ya, diberikan dilarutkan 1 tablet zinc. Ini pemberian PASI ya, pendamping ASI sesuai umur. Ya, jadi tidak boleh sembarangan ya. Untuk anak usia 0-6 bulan itu harus eksklusif hanya ASI. 6-9 bulan bisa mulai diberikan makanan lunak, jadi disaring dan sangat lunak ya. 9-12 bulan bisa mulai lebih kasar, jadi cincang halus, cincang kasar. 12-23 bulan bisa diberikan seperti makanan orang dewasa. Nah, ini frekuensinya dan porsinya perlu diperhatikan. Ringkasan dari materi ini, diare karena virus, jadi dalam hal ini rotavirus dan norovirus ya utamanya, merupakan masalah kesehatan yang penting pada anak.
Karena itu kita perlu tahu cara pencegahannya. Pencegahannya baik infeksi tersebut karena virus atau sebab yang lain, itu yang utama adalah higiene dan sanitasi yang baik serta mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi higiene ini terkait makanan minuman, sanitasi terkait BAB-nya, jangan sampai tinja orang yang terinfeksi mencemari persediaan air ya. Dan juga tidak ditularkan ke orang lain. Kemudian penanganannya, penanganan diare karena virus, dalam hal ini rotavirus dan norovirus, itu terutama secara suportif. Jadi lakukan rehidrasi dengan segera, kombinasi oralit dan zinc, dan jangan lupa pemberian nutrisi yang adekuat dan sesuai umur. Pengenalan tanda dan gejala dehidrasi sangat penting. Segera bawalah ke fasilitas kesehatan bila menunjukkan, terutama bila menunjukkan gejala memburuk. Baik, jagalah kesehatan usus kita. Bila usus kita sehat, maka sehatlah tubuh kita. Semoga bermanfaat yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.